Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, jemaah salat Isya dan Tarawih yang sama berbahagia. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itulah yang bagus dan patut kita perbanyak kita ucapkan. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita Ramadan. Segala puji bagi Allah yang menyampaikan kita sampai malam ini 20 Ramadan. Segala puji bagi Allah yang tetap saja memberikan hidayah, semangat untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita syukuri. Ingat, siapa yang bersyukur Allah tambahkan. Siapa yang bersyukur atas nikmat ketaatan, maka Allah akan tambahkan kekuatan untuk senantiasa beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah sebagaimana dia memperbaiki hubungannya kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang beruntung kelak di akhirat, termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dengan memperbanyak salawat, jujur dalam mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, semoga kita dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kami diberi amanah ceramah dengan tema menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Ini tema yang sangat baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah, dia bukan hanya memperhatikan awal dari pekerjaannya, tapi sejak awal dia bekerja, dia sudah memikirkan hasil kesudahan dari pekerjaan tersebut. Kan seperti itu. Saat kita buat pondasi rumah, maka tentu yang kita pikirkan sampai atapnya. Demikianlah seharusnya seorang muslim ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, dia bukan hanya semangat di awalnya, bukan dia hanya giat di pertengahannya, tapi sungguh di akhirnya jauh lebih semangat daripada malam-malam sebelumnya. Itu yang benar, itu yang seharusnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, lalu kemudian diikuti oleh generasi setelah para sahabat yang tabi'in, lalu kemudian muridnya tabi'in, atba'ut tabi'in. Semua mereka di 10 akhir Ramadan lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memuji orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Siapa yang ingin mengetahui ini, menengoknya, silakan Bapak Ibu sekalian buka surah At-Taubah ayat 100. Di situ Allah memberikan pujian, di sana Allah memberikan janji kepada siapa yang cara beragamanya seperti cara beragamanya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahwa keridhaan atas mereka dan Allah menjanjikan bagi mereka syurganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Apanya yang diikuti?
Tentu cara beragamanya, cara mereka beribadah, semangatnya mereka, termasuk ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Allah pun berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan Allah pun mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata beliau, kanu, yakni mereka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yu'azzimuna 13 asyarat, mereka mengagungkan 30. Bapak Ibu sekalian, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 30. Yang pertama adalah 10 akhir Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua 10 awal Zulhijjah. Yang ketiga 10 awal Muharram. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang menemukan pada dirinya kelemahan di 10 atau 20 awal Ramadan ini, hendaknya dia sing-singkan dengan bagusnya, dia kuatkan ikat pinggangnya untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sungguh Allah melihat akhir dari amalan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya, tergantung terakhirnya. Bagaimana kita di Ramadan, bagaimana kita di akhirnya. Kalau semangat sholat jamaah, kalau masih hadir sholat tarawih, kalau masih mampu mengendalikan lisannya dan seterusnya, Anda berarti termasuk orang yang sukses, yang layak mendapatkan ampunan dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan, saya dikasih 20 menit. Sudah ada 5 menit, berarti 15 menit lagi ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, bagaimana keadaan Rasul sendiri? Ya, bagaimana Nabi sendiri mempraktekkan 10 akhir Ramadan? Disebutkan oleh orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling dicintainya setelah Khadijah radhiyallahu anha, dialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 akhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh melebihi daripada kesungguhan di hari-hari sebelumnya. Bukan berarti Nabi tidak sungguh-sungguh di awal Ramadan, enggak, sangat sungguh-sungguh, luar biasa. Tapi ketika masuk 10 akhir Ramadan, kesungguhannya bertambah Bapak Ibu sekalian. Dan tentu siapa yang mengklaim dirinya pencinta Rasul, saya cinta Rasul, saya pengikut Rasul, hendaknya dia mengikuti jejak yang indah ini. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak marah ya kalau saya katakan, atau ada orang mengatakan Bapak tidak cinta Rasul. Siapa bilang? Saya umatnya. Betul, kita akan marah kalau kita dikatakan tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah, betulkah cinta itu telah kita buktikan? Kan begitu intinya. Apa buktinya bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sekedar slogan, sekedar klaim? Tentu tidak cukup. Sekedar simbol-simbol saja cinta Rasul ya, di bajunya cinta Rasul, di rumahnya cinta Rasul, tapi malas salat berjamaah. Begitukah orang yang cinta Rasul? Tentu tidak. Saya yakin ibu pun percaya, bapak pun sependapat dengan saya bahwa tidak seperti itu orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Rasul berarti kita mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, termasuk di 10 akhir Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim, lagi-lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa banyak Aisyah diriwayatkan? Karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal di pangkuannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati
Orang-orang kafir yang ingin merusak Islam, dia akan merusak lewat pintu yang besar ini. Siapa dia? Dia akan merusak nama harum, nama indah ibundanya kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan mengatakan Aisyah ini pezina dan seterusnya. Waliyadzubillah. Adakah? Ada, Bapak Ibu sekalian. Maka berhati-hati kita. Subhanallah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam siang malam bersama Nabi. Tentu beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, idza dakhalal asyru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah memasuki 10 akhir Ramadan, ada 3 amalan Rasul. Bapak Ibu, Nabi kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, ada 3 amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Aisyah, ya, kata beliau radhiyallahu taala anha, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya ikat pinggang, mungkin saja ikat pinggang, ya. Saya masih temukan orang-orang tua dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau pakai sarung itu pakai selepe, ya kan, pakai ikat pinggang, ya. Baru belakang hari nggak ada ikat pinggangnya. Saya masih temukan orang-orang tua dulu kalau masih pakai ikat pinggang itu. Apa maksudnya dia pakai ikat pinggang, Pak? Pasti supaya tidak jatuh, karena dia ingin semangat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin memperlihatkan kesungguhannya, ya Allah, lihat saya hambamu ini, saya mau sungguh-sungguh di hadapanmu, kupersiapkan diri saya untuk beribadah kepadamu. Saya pakai selepe, saya ikatkan, saya kuatkan ikat pinggang saya, dan itu mendapat penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna hadis ini, syadda mi'zarahu, dengan 2 penafsiran. Yang pertama, beliau bersungguh-sungguh. Itu isyarat, ya, kata kiasan, menunjukkan keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, beliau meninggalkan istrinya untuk sementara di 10 akhir Ramadan. Beliau konsentrasi beribadah kepada Allah, memutuskan hubungan dengan dunia luar, memutuskan hubungan secara umum dengan manusia, dengan makhluk, dan konsep intim, mesra, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah iktikaf. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di masjid kita ini bisa diamalkan ini. Ya, ibadah iktikaf. Jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, demikian pula Ibnu Qayyim, kenapa mesti ada iktikaf? Jemaah sekalian, karena ini akan menyadarkan kita bahwa ada saatnya tidak sudah siap kita akan bersendirian di alam kubur. Kita akan terputus dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan terputus dengan dunia yang fana ini. Orang yang sudah mengkondisikan jiwanya dekat kepada Allah, dia tidak akan merasa sendirian di alam kuburnya. Kenapa? Dia sudah akrab dan sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai kesendiriannya dengan Rabbnya, dan ini termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan kelak di akhirat, ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungannya. Di antaranya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seseorang yang berzikir dalam kesendiriannya dan air matanya berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu 10 malam, boleh beberapa malam, tidak mampu beberapa malam, ya 1 malam, tidak bisa juga 1 malam, sesaat dari malam hari kita menghidupkan malamnya dengan iktikaf. Bapak Ibu sekalian, datang ke masjid begini, ya, datang sholat tarawih, datang sholat isya, niatkan untuk iktikaf, maka kita mendapatkan pahala iktikaf. Karena makna iktikaf adalah luzumus syai', menetapi sesuatu dan menahan diri di dalamnya. Ini makna iktikaf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian amalan Nabi yang kedua, masih ada 7 menit. Masih ada 7 menit. Sebenarnya itu beribadah begini, belajar, ya, kita harus semangat, ya, kita harus punya girah, karena nasihat itu menghidupkan hati, sebagaimana makanan dan minuman menyehatkan badan dan menguatkannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan, ya, amalan Nabi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan apa? Bukan sekedar begadang, bukan sekedar ngopi-ngopi, bukan menghidupkan malamnya dengan kocok telur bikin kue, tidak datang sholat tarawih, bukan itu. Bukan hidupkan malamnya dengan
menyeramakan 10 akhir Ramadan di mal-mal. Saya kadang bertanya juga pada diri saya, termasuk saya lempar pertanyaan kepada jamaah kadang ya di kami masjid, kira-kira apa solusinya? Kenapa ini menjadi tradisi sepanjang tahun? Kalau akhir Ramadan semangatnya orang belanja lebih kuat daripada semangat datang ke masjid. Wallahu alam ya. Mungkin karena mindsetnya itu 10 awal di masjid, 10 kedua 50-50, 10 terakhir mall. Sudah ada memang di pikirannya, sudah termindset seperti itu. Ini yang perlu dirombak total ini. Ini yang perlu direvolusi mental ini. Ya, revolusi mental ini penting. Ya, ini meminjam sedikit bahasanya presiden kita ya, dalam perkara yang positif tentunya ya. Perlu diperbaiki ini. Kok seperti ini? Mestinya ini mal-mal itu bonusnya di awal, jangan di akhir, supaya apa? Larinya ke awal. Ini jadi masalah kalau kita ketinggalan 10 akhir Ramadan. Di sana ada apa, Pak? Bapak Ibu? Ada malam Lailatul Qadar di situ. Yang nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa itu, Bapak Ibu? Silakan Anda hitung. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan, dan Allah katakan lebih baik dari itu. Bukan 1000 bulan, lebih dari itu. Allah yang bilang, Allah yang menciptakan seluruhnya, yang memberitakan bahwa malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana caranya menghidupkan malam? Kan begitu pertanyaannya ya. Bagaimana caranya menghidupkan 10 malam terakhir agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i caranya gini. Sangat simpel dan Bapak Ibu sekalian bisa amalkan. 1. Kita datang salat maghrib berjamaah. Oke? Datang kita salat isya berjamaah. Tinggal ke sholat tarawih berjamaah pula, tapi caranya berjamaah sholat tarawihnya sampai tuntas. Jangan setengah-setengah Pak Ustaz. Iya, jangan setengah-setengah. Yang mana setengah-setengah? Witir pulang, witir keluar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat malam, salat tarawih bersama imam sampai tuntas, witir imamnya ikut witir, kutiba lahu qiyamul lailah. Tercatat seperti orang yang salat 1 malam penuh. Kalau begitu saya berdosa saat kalau keluar? Tidak berdosa. Anda salah kalau saya keluar? Tidak salah, tapi Anda rugi. Kita rugi. Tuntaskan Bapak Ibu sekalian. Tarawih dengan witir itu satu paket, tidak terpisahkan. Disebut witir ganjil karena 11. Disebut tarawih karena istirahat setiap 4 rakaat istirahat. Ya, untuk apa ada jedanya ini? Untuk apa? Ya, istirahat. Silakan Anda berdoa. Termasuk dianjurkan oleh para ulama mendoakan orang tua sendiri-sendiri. Ada yang mendoakan anaknya yang sakit, ada yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal atau masih hidup. Silakan, masing-masing orang ada hajatnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, barakallahu fiik. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan salat witir bersama imam. Anda rugi walau Anda tidak berdosa. Nah, kemudian Anda hadir salat subuh berjamaah pula, maka kita telah menghidupkan malam itu. Perhatikan ya, titik-titik ini: maghrib, isya, tarawih, subuh. Sisanya silakan Anda isi dengan membaca Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan salih itu. Yang terakhir, 3 menit lagi. Ya, Bapak sekalian saya hormati dan saya muliakan, amalan Nabi yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya. Jangan sibuk sendiri, jangan mau masuk surga sendiri Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari neraka. Subhanallah. Terkait dengan firman Allah, wadz-dzakirina wadz-dzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, lalu Allah katakan bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi, siapa itu laki-laki yang banyak berzikir, siapa itu perempuan yang banyak berzikir. Mereka adalah orang-orang yang bangun di malam hari baru dia salat 2 rakaat. Subhanallah. Maka Allah golongkan mereka termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia salat lail, lalu dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau, maka dia ambil air dan dia sapu
pelupuk matanya istrinya, subhanallah. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat di 10 malam terakhir atau malam-malam yang lainnya, lalu dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, tidak mau bangun, bermalas-malasan, diambil air lalu dia sapukan matanya, maka Allah akan merahmati keluarga seperti ini. Semoga Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Satukan hati di atas kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bersaudara, tidak saling mencurigai, tapi saling kuat mengokohkan satu sama lain di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Anda termasuk orang yang beruntung keluar dari Ramadan sebagai hamba-hamba Allah yang terampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita menutup dengan doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga, doa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, dan doa bagi seluruh orang beriman kelak di akhirat. Orang beriman itu Pak mencintai saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dengan doa, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni seluruh orang beriman, ampuni semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak ada ampunan kecuali ampunanmu, di hari di mana perhitunganmu tegak ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Rabbana. Jadikan hati-hati kami bersaudara sebagaimana Engkau telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar ya Rabbana ya Rabbi. Kumpulkan kami di atas ketaatan dan satukan hati-hati kami di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana. Malam ini kami berkumpul di rumahmu, kami bermohon bertawassul dengan amalan yang soleh ini ya Allah. Kumpulkan kami kelak di syurgamu di jannatul firdaus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.